Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-teman, akhirnya Polytron merilis sebuah speaker party lagi, seri terbaru. Ini adalah kelanjutan dari entah model terbaru ya. Yang jelas akhirnya embel-embel khas Polytron tuh ada lagi, Bazoke, mantap ya. Dan bentukannya di sini teman-teman bisa lihat, kalau ini saya rasa sih lebih elegan dibanding Pas Pro yang kemarin kita review ya. Dan harganya pun tidak terpaut jauh. Kalau yang kemarin sekitar 1,8, 1,9, yang ini sekitar 2,2an ya. Dan untuk link pembelian seperti biasa kita cantumkan di kolom deskripsi. Oke baik, untuk tipenya sendiri ini dia PPS Pro 7M22. Oke, agak ribet. Emang kalau Polytron itu agak ribet ya kalau untuk tipe-tipenya itu, jadi agak susah menghafalkan. Dan kalau teman-teman mendengar agak gemak ya, ini karena ruangan kita besar dan belum ada barang-barang, jadi audionya terkesan kayak reverb. Oke, kita cek di sini ada IPX4 untuk waterproofnya. Ini mantap, ada improvement dari Polytron dibanding Party Max sebelumnya ya. Dan di bagian samping kita bisa cek di sini ada spesifikasi yang diunggulkan. Power outputnya sendiri 60 watt. Dia ada dual tone control ya. Dapat wireless mic yang sayangnya sih hanya dapat satu ya. Tuh ada extra bassnya, ada LED-nya. Sedangkan di bagian belakangnya hanya ada gambar orang berpestaria aja. Oke, kita cek kelengkapannya dulu. Ini kita dapat buku garansi ya, beserta buku petunjuknya juga. Dan ini aksesoris yang didapatnya, ada remote seperti ini, konfigurasi tombol yang sangat lengkap, ada tulisan Polytronnya juga. Nah ya, micnya cuma dapat satu. Oke, tapi ya lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali. Mungkin kedepannya saya harapkan Polytron itu ngasih 2 mic ya, karena rata-rata orang itu berkaraoke biar seru ya 2 orang minimal. Bentukan micnya sendiri seperti ini. Ini sih full plastik, nggak ada bahan metal-metalnya. Lumayan ringan juga yang saya rasakan ya, tapi kerapihannya ini nggak usah diragukan, rapih banget. Dan kita juga masih dikasih baterai, satu baterai remote dan satu baterai untuk mic-nya ya. Yang jelas dapat baterainya juga nggak tanggung-tanggung, dapat ABC yang super power, ini lumayan. Nggak baterai yang biasa ya. Dan ini ada kabel untuk ngecasnya, satu lagi kabel aux. Oke, inilah dia speakernya sendiri ya. Kita pindah ruangan karena ruangan yang sebelumnya itu terasa kayak suara saya terngiang-ngiang. Baik, ini di bagian atas masih ada plastik dan nice ya. Terlihat dari desainnya ini lebih mantap. Dia meshnya itu bukan hanya di bagian depan tapi mengelilingi sampai ke samping pasti ya, karena belakang itu sudah ada port-portnya ya. Nah, kiri dan kanan keren. Oke, agak silau. Dan di sini terlihat ada tulisan Bazoke yang memang kurang jelas. Nanti kalau sudah nyala lampu pasti lebih kelihatan. Dan bagian bawahnya juga seperti ini. Ini dari plastik ya. Untuk meshnya juga lumayan tebal dan di sini ada selling pointnya sama seperti di dusnya. Tidak ada yang spesial-spesial amat. Yang jelas sih yang paling spesial dia sudah ada IPX4-nya, mirip JBL, mantap. Beralih ke bagian atas, kita bisa lihat di sini ada konfigurasi tombol-tombolnya yang nggak kalah minimalis ya. Dan di sini ada logo Polytron, bukan logo, sorry, ini brand Polytronnya aja. Dan ini ada sedikit ruang untuk kita naruh HP atau tablet. Yang jelas sih tabletnya 8 in ke bawah kayaknya ya, kalau di atas segitu kayaknya nggak muat. Tombol minus dan plusnya yang cukup besar, dan ininya daya tekannya enak banget. Ini ada tombol powernya, tombol input Bluetooth TWS, ada lambang Bazoke. Ini biasanya ya sama seperti bass boostnya di speaker-speaker lain ya, dan ada lightingnya di sini.
Di sebelah satunya ada mic priority, ada mic vokal, ada tune. Tune itu biasanya untuk equalizer juga. Dan ini ada previous dan juga nextnya ya, beserta play dan pause-nya. Beralih ke bagian port-portnya, di sini kita bisa lihat ada bisa menambahkan 2 buah mic kabel ya. Tentunya pakai mic wireless juga tetap bisa ya. Dan di sebelahnya lagi ada line in, ada micro SD, flash disk, dan juga ini untuk ngecasnya pakai Type C. Mantap ya. Di tengahnya ini kalau kita lihat ini sepintas kayak polos aja, doff aja, tapi ini sebenarnya adalah layarnya. Yang menjadi nilai jual salah satu speaker ini adalah layarnya juga, yang saya rasa futuristik. Dia lebih terkesan minimalis futuristik ya. Beralih ke bagian belakang. Nah, di sini kita bisa lihat ada handle-nya, yang mana handle-nya hanya ada di bagian belakang saja, di bagian kiri dan kanan tentu tidak ada. Dan ini ada petunjuk penggunaan mic wireless ya, dan satu lagi ada lubang keluaran angin. Mantap. Di sini juga ada charger, cara merawat pesawat. Oke, nice. Yang jelas ciri khas Polytron ada kabel ininya, kabel apa, antena radio. Dari dulu sampai sekarang, yang sebagian orang sih mungkin ada yang ngerasa idih, mahal-mahal ada kayak ginian. Iya sih betul juga, karena sudah ada beberapa brand juga yang ngasih ininya itu di dalam, ditaruh di dalam body ya, biar terlihat minimalis. Sedangkan Polytron itu di luar terus, dan ini lumayan panjang, tapi kita bisa ya ikat-ikat gimana, terserah kita ya. Oke, baik. Walau begitu di bagian build quality saya sih mantap banget ini ya, terlihat lebih berbobot juga dibanding pas Pro kemarin. Minimalisnya juga dapat, kerapihan juga dapat, intinya lumayan. 8,5 untuk build quality-nya. Oke, kita akan coba langsung nyalakan. Oke, sip ya. Nah, di sini ada tulisan pair ya, tandanya Bluetooth siap dihubungkan. Nah, terlihat ada ininya nih, apa namanya? Yang jelas seperti bukan layar, benar-benar rapih ya. Mungkin agak flicker, tapi ini adalah murni di kamera. Kalau aslinya itu dia nggak flicker ya. Kita lihat ininya apa aja inputnya. Ini radio tadi. Oke, kita lewatkan aja ya. Ada aux. Oke deh, ini kembali ke Bluetooth, dan notif Bluetoothnya juga simple. Sedangkan untuk lightingnya kita bisa cek ya. Oke, ini berubah-berubah. Oke, saya rasa sih lumayan banyak, mungkin ada 6 atau 7 ya. Dan ininya yang paling menggoda, bazoke-nya ya. Kita cek bazoke-nya juga bisa diubah apa enggak. Oke, kayaknya sama aja, mengikuti bagian depan ya, untuk bagian sampingnya juga. Oke, sip ya. Oke, saya akan coba tes kualitas mic-nya dulu. Oke, sudah tersambung ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, mantap. Ini sedikit clear ya untuk suaranya, tapi kita bisa atur tentu di sini. Dan lebih simpelnya sih di remote ya, tapi saya akan coba atur di sini di bagian tune-nya. Ini TR2 treble ya, bass. Ini echo kayaknya. Oke, sip. Echo-nya naik jadi maksimal 10. Coba kita akan tes. 1. Wow, panjang banget ya. 1. Oke, jelas. Kita agak kecilin lagi echo-nya. Saya rasa sih di 5 sudah cukup. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, sudah cukup. Kita coba depankan ya. Oke, ini lumayan aman. Tidak ada feedback, noise, atau grounding gitu ya. Oke, kalau ditabrakan ada sedikit. Yang jelas ini masih 2 cm 3 cm ya. Dia masih aman, tapi kalau ditabrakan wah. Oke, tapi ini masih tergolong aman. Ini ada CB itu apa ya? Control bass ya atau apa ya? Kita akan coba. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3.
Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, kalau bassnya dikecilin minus jadi cempreng ya. Yang jelas untuk mic-nya selain ada echo-nya, dia juga bisa diatur kontrol treble dan juga bassnya ya. Oke, nice. Sekarang kita akan coba langsung koneksikan dengan HP. Oke, sudah terbaca sesuai dengan tipenya. Bukan Pass Pro ya, ini PPS Pro. Oke, terhubungnya pun seperti itu, simple. Sekarang kita akan coba kualitas audionya. Selamat menyaksikan. It's all about humanity. It's all about humanity. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk sedikit sampel kualitas audionya. Dan karakter Polytron ini saya rasa dituning lebih baik ya sedikit dibanding Pass Pro yang kemarin. Dia fitur Bazooka-nya itu memang tidak begitu melakukan bass yang signifikan ya. Dia perbedaan antara on dan off-nya itu tidak begitu signifikan. Cuman yang saya rasakan itu waktu di on-kan itu lebih deep-nya itu enak. Dia tidak asal bass yang menusuk dada banget ya. Dia karakternya itu justru deepnya itu seperti Harman Kardon maupun JBL, itu enak banget. Yang jelas kalau untuk tuningan sekarang itu lumayan enak didengar. Treble bassnya pun masih kita bisa naikkan dan turunkan sesuai dengan selera kita, walaupun ya memang ini nggak ada aplikasinya. Tapi di harga 2 jutaan saya rasa sih sudah lumayan worth it dengan LED ya, walaupun terlihat ya kayak ada kurang rata LED-nya dibanding dengan JBL ya. Wajar sih harga segini. Tapi untuk build quality, desain, kualitas audio, saya nggak ragu untuk meminang ini. Cuman yang kurangnya tadi itu ada ini nih. Sedikit merusak minimalis, dan mic-nya yang tanggung hanya ada satu, kenapa nggak 2 sekalian ya. Ini yang paling mantap nih. Terlihat seperti bukan layar. Terasa dove-nya itu menyatu dengan body, tapi ini layar. Keren. Oke, mungkin kedepannya kita akan coba compare dengan beberapa speaker saya ya, kalau sudah ada lawannya tentunya. Oke, baik, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.